Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia, dan rezekinya lancar. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan ini hal yang mendasar ya, atau boleh dibilang lah dasar-dasar merawat burung anis kembang supaya tidak bingung. Maksudnya tidak bingung itu ketika teman-teman melihat beberapa channel yang lain terkait cara merawat anis kembang, kok yang A bilang begini, yang B bilang begini, mana yang paling benar? Saya jawab semuanya benar karena didasarkan pada pengalaman masing-masing. Karena ada 4 karakter burung anis kembang yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Karakter itu adalah watak atau sifat bawaan yang dibawa oleh burung anis kembang hasil dari perkawinan antara jantan dan betina. Kita tidak tahu asal usulnya jantan dan betina. Saya kan belinya di peternak, saya pasti tahu. Coba tanya ke peternaknya, burung yang ada di kandangnya ini awalnya dulu pasti kan dari burung hutan, gitu ya. Nenek moyangnya pasti dari burung hutan. Kan kita tidak tahu nenek moyangnya ini dari Tasikmalaya, apa dari Kalimantan, apa dari Lombok Timur, Lombok Barat, atau dari Flores. Kita kan tidak tahu. Nah, di habitat burung anis kembang itu, karena anis kembang itu hidupnya dari dataran rendah sampai dataran tinggi, dari 0 permukaan laut sampai 1300 permukaan laut ya. Jadi ada yang hidup di tepi pantai, perbukitan tepi pantai, ada yang perbukitan di kaki gunung yang udaranya dingin. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, akhirnya burung-burung ini tadi masuklah ke kandang peternakan atau masuklah ke dalam perangkapnya pencari burung anis kembang ya. Lalu kita rawat seperti itu. Kita tidak tahu asal usulnya ya. Nah, burung-burung tadi tentunya ketika habitatnya berbeda, dia juga memiliki karakter yang berbeda seperti itu. Jadi ada 4 karakter yang harus diketahui, dipahami, dan bisa dicarikan arah rawatannya nanti seperti apa. Begitu teman-teman, agar tidak bingung. Karena saya sendiri juga kebingungan kalau menjawab pertanyaan teman-teman yang saya tidak tahu runtutan ceritanya. Bilangnya gini, misalkan di kolom komentar, burung saya sudah 3 tahun cuman ngeplong aja, kok nggak bisa ngerol, kenapa ya cara cepatnya supaya bisa ngerol bagaimana? Saya kan ya juga mau jawabnya juga bingung. Nah, agar saya tidak bingung, teman-teman juga tidak bingung, maka saya sampaikan dulu dasar-dasarnya. Ada 4 karakter, saya ulangi ya, ada 4 karakter. Karakter pertama adalah tipe panas, birahinya dangkal. Karakter kedua, tipenya panas, birahinya dalam. Tipe ketiga itu tipe dingin, birahinya dangkal. Yang keempat, yang paling bikin pusing, itu adalah yang tipe dingin, birahinya dalam. Ya, saya jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan tipe panas. Tipe panas adalah kondisi suhu badan anis kembang yang sudah panas suhu badannya, sehingga dia tidak memerlukan tambahan panas badan atau suhu badannya dari penjemuran, dari penambahan protein. Karena semakin tinggi kandungan protein maka semakin panas, semakin tinggi kandungan lemak juga semakin panas. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang
kalau tipe dingin itu adalah kondisi suhu badan anis kembang yang sedikit lebih dingin dibanding yang tipe panas seperti itu. Karena suhu badan burung itu berdasarkan literatur yang saya baca itu antara 40 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius. Kalau manusia kan suhunya dari 36 sampai 37 derajat Celcius suhu normalnya. Kalau burung kan 40 sampai ke 48. Nah, seperti itu. Jadi ada tipe panas, ada tipe dingin. Kalau zaman dulu tuh ada taksi itu tarif atas, tarif bawah seperti itu. Nah, burung anis kembang juga seperti itu. Itu ya, sudah dipahami dulu ya. Tipe suhu badannya ada dua, tipe panas sama tipe dingin. Kemudian sekarang birahinya ada dua tipe juga. Birahi dangkal dan birahi dalam. Birahi dangkal artinya burung ini mudah naik birahinya. Artinya apa? Burung ini mudah ngerol, mudah gacor, mudah berkicau seperti itu sepanjang hari. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Ini yang paling disukai oleh teman-teman. Nah, jadi beli anis kembang itu juga untung-untungan sebetulnya teman. Kalau nggak tahu terahnya gitu ya, ya memang agak susah. Lebih banyak kita mengandalkan faktor keberuntungan seperti itu. Kemudian ada yang birahinya dalam. Birahinya dalam artinya birahinya susah sekali naiknya. Harus ada pemicunya seperti itu untuk yang birahi dalam. Kemudian ada juga sistem metabolisme tubuh dibagi menjadi dua juga, yang lajunya cepat dan lajunya lambat. Jadi ada tiga ya, tiga variabel. Nah, kalau belajar matematika itu namanya ada variabel. Pertama variabel suhu badan, kemudian variabel birahi, kemudian ada variabel yang namanya metabolisme. Nah, saya jelaskan satu-satu. Mungkin nanti kalau saya bisa sempatkan bikin videonya. Kalau pas di rumah saya ada contohnya, nanti saya coba buatkan satu persatu agar teman-teman paham gitu ya. Karena memang di channel Sobat Anis Kembang ini tempatnya kita belajar. Karena nggak ada yang guru atau master, nggak ada. Karena semuanya saling belajar. Karena burung anis kembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saya itu juga terus belajar. Saya sudah pelihara 20 tahun lebih ya burung anis kembang. Tapi dituntut harus selalu belajar karena memang dinamika burung anis kembang itu sangat luar biasa gitu ya. Kemudian variasi karakternya juga banyak sekali. Jadi saya sendiri juga terus belajar dari pengalaman-pengalaman, akhirnya saya ceritakan kepada teman-teman. Mungkin cukup saya yang bingung, teman-teman tidak usah ikut bingung. Seperti itulah. Nah, sekarang teman-teman siapkan kopinya dulu lah, biar nanti nggak bingung ya, biar bisa konsentrasi. Karena kafein itu membantu kita untuk berkonsentrasi. Untuk yang pertama, tipe panas birahi dangkal. Ini adalah anis kembang yang punya ciri-ciri. Nah, paling enak itu kalau bicara cirinya. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya, dia itu sedikit makan extra fooding. Kadang dikasih satu itu sudah diemut sambil bunyi cik 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 cik. Kadang sudah dikasih misalkan cacing satu gitu, waduh langsung diemut kayak gitu. Jadi kadang burung yang tipe panas birahi dangkal ini tidak perlu banyak-banyak extra fooding. Kan bisa dikasih 2 atau 3 terus dikerodong biar makannya cepat, bisa, tapi nanti pasti ada efeknya. Nah, apa efeknya? Tunggu sebentar lagi ya. Jadi burung yang muda birahi itu adalah birahi dangkal, memang tidak perlu extra fooding banyak-banyak. Bahkan 0 extra fooding pun dia bisa juara. Karena saya sudah ngalami gitu ya, nggak pakai extra fooding bisa juara 1 burung saya gitu. Nah, kemudian untuk yang tipe panas birahi dangkal punya ciri lagi atau tanda lagi. Dia ini burung anis kembangnya ini mudah ngerol seharian, dimanapun, kapanpun itu.
gacor pokoknya. Kemudian kalau tadi teman-teman memberikan extra foodingnya kebanyakan, nanti efeknya adalah burung ini kalau ketemu anis kembang lain, dia akan ngejar-ngejar. Kan teman-teman bilangnya, waduh burung saya over emosi. Sebetulnya bukan. Jadi karena birahinya ketinggian gara-gara jor-joran extra fooding untuk burung anis kembang yang tipe panas birahi dangkal. Tingkahnya aneh-aneh, ngerol sambil jalan-jalan, naik turun, muter-muter kayak gitu. Contoh, tingkahnya aneh-aneh pokoknya. Nah, kemudian perawatannya bagaimana Om kalau yang tipe panas birahi dangkal? Teman-teman tidak perlu menjemur setiap hari. Tapi bagi saya jemur itu ada manfaatnya, yaitu apa? Membantu burung anis kembang itu untuk bisa memperoleh vitamin D, ya kan? Vitamin D-nya ini akan dibawa oleh yang namanya asam lemak. Asam lemak ini didapat dari hasil metabolisme tubuh, yang lemaknya kan diperoleh bisa dari fur, ya kan? Di fur kan ada kandungan protein dan lemak. Kemudian dari lemak yang didapatkan dari extra fooding hewani, seperti itu teman-teman. Jadi vitamin D ini kan untuk pertumbuhan tulang. Jadi kalau ya jemur 5 menit, jemur 10 menit untuk yang tipe panas birahi dangkal, pasti ada manfaatnya juga. Paling enggak tulang menjadi kuat dan kokoh seperti itu. Nah setelan jangkriknya berapa? Jadi kalau yang tipe panas birahi dangkal, berdasarkan pengalaman saya ya, baik itu untuk rumahan maupun untuk lomba. Kalau untuk rumahan, jangkrik 1 ekor pagi sama malam itu sudah cukup, burung sudah gacor kayak enggak bisa berhenti seperti itu. Kalau untuk lomba, saya biasanya itu mau berangkat aja, saya kasih jangkrik 1 itu buat tenaga gitu ya. Itu kemudian mandinya untuk yang tipe panas itu saya biasanya mandikannya malam. Jadi untuk kontrol suhu badannya. Terus apakah tiap hari? Karena ini birahinya dangkal, mudah birahi. Jadi burung anis kembang itu akan mudah birahi kalau sering dimandikan, sering ketemu air, sering ketemu dengan udara yang dingin. Jadi anis kembang itu kan musim kawinnya pada saat musim penghujan. Pada saat udara dingin, banyak air, banyak kehujanan ya, sering kehujanan. Terus kemudian stok cacing sebagai sumber protein melimpah. Nah, saya sih mengadopsinya dari situ teman-teman. Yang masuk akal saja menurut saya. Seperti itu. Jadi mandinya jangan sering-sering karena ini birahinya dangkal. Mau 2 hari sekali boleh, mau 3 hari sekali boleh, mau seminggu sekali enggak apa-apa. Dicoba semuanya. Itu dicoba mana yang paling bagus karena ini birahinya dangkal. Seperti itu teman-teman. Kemudian nanti kalau makan jangkriknya cuma 1, terus kemudian mengandalkan fur, terus tenaganya dari mana? Kan burungnya ngerol seharian kan capek Nah teman-teman, tenaga itu atau stamina itu pabrik fur itu sudah mengukur gitu ya, berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk burung kicauan itu sudah diukur. Karena saya sudah membuktikan ketika saya hanya pakai fur tanpa extra fooding gitu ya. Kemudian burung juga tidak saya kerodong gitu ya. Dikerodong ketika malam minggunya saja. Itu burung bisa juara. Bisa ngerol tarung dalam waktu 10 menit seperti itu. Itu ya teman-teman, yang pertama, karena masih ada 3 ini, jadi harus cepat ini. Nanti teman-teman ketiduran dengerin suara saya. Yang kedua adalah tipe panas birahi dalam. Ya, tipe panas tadi berarti kan tidak perlu jemur lama-lama, tidak perlu jemur tiap hari. Kemudian untuk yang birahi dalam, artinya apa? Birahinya sangat sulit untuk naik. Nah, burung ini ya, yang tipe panas birahi dalam ini kesukanya teman-teman yang lomba sebetulnya karena fighternya tinggi. Loh kok bisa? Ya, burung yang tipe panas birahi dalam ini emosinya itu lebih tinggi dibanding birahi.
Jadi emosi ini kan semangat untuk menekan mental lawan. Wah, yang dicari kan itu, untuk mengalahkan lawan itu salah satunya burung ini punya kemampuan mengintimidasi, menekan mental lawan. Seperti itu teman-teman, dengan kicauannya, bukan dengan tenaganya untuk ngejar-ngejar burung samping-sampingnya, depan belakangnya, bukan seperti itu. Jadi emosinya tuh kalau saya grade ya, atau saya kasih level atau peringkat itu di tingkat 80. Nah, birahinya di level 50. Seperti itu. Jadi birahi ini kan untuk ngerolnya, tapi untuk menekan mental itu butuh yang namanya emosi. Karena burung akan bisa bongkar lagu ya. Kemudian volumenya bisa keras, kemudian powernya pada saat berkicau itu kuat. Nah, seperti itu. Jadi mampu ngerol lama, tahan lama ngerolnya, seperti itu. Tapi memang burung-burung seperti ini memang ada kelemahannya. Tapi menurut saya juga sisi positif juga. Biasanya burungnya semi giras atau semi jinak. Seperti itu. Pun burung-burung ini yang dicari oleh teman-teman pemain. Karena memang staminanya kuat, kemudian volumenya keras. Nah, seperti itu kan yang dicari teman-teman, seperti itu. Padahal intinya burung yang semi giras atau semi jinak ya ini tadi, emosinya lebih tinggi dibanding birahinya. Kemudian burung anis kembang yang tipe panas birahi dalam, kalau kekurangan extra fooding biasanya banyak ngeriwik dan banyak diam di rumah, seperti itu. Sehingga jangkriknya bisa pakai yang setelan 33 atau 55, bisa dikombinasikan atau digabung dengan cacing yang memberi efek dingin agar panasnya tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Cacing ini kan kandungan proteinnya tinggi sekali. Jadi untuk jebol birahi, saya itu lebih senang pakai cacing. Karena kandungan protein pada cacing itu kan rata-rata 70% untuk cacing tanah. Jadi teman-teman kalau bertanya, yang membuat burung itu birahi itu apa? Jemur, mandi, atau extra fooding? Saya jawab yang benar adalah protein. Nah, protein bisa didapat dari fur, bisa didapat dari extra fooding, seperti itu. Kemudian ya, untuk rawatan hariannya, untuk yang tipe panas ini, tipe panas birahi dalam juga tidak perlu dijemur. Kalau dijemur ya teman-teman, itu nanti akan menekan birahi. Saya sampaikan tadi kan birahi di anis kembang itu lebih mudah muncul, lebih mudah naik ketika suasana dingin. Air dingin, suasana dingin seperti pengembunan. Nah, seperti itu. Kalau penjemuran kan panas. Nah, akhirnya birahinya sulit naik. Emosinya yang lebih tinggi. Tapi kalau emosinya terlalu berlebihan ya nggak baik. Karena gapnya atau jaraknya dengan birahi itu kan terlalu jauh. Nanti burung jadi nakal. Seperti itu di lomba. Nah, kemudian mandinya kapan Yang tipe panas birahi dalam, teman-teman bisa melakukannya sama seperti yang tipe panas birahi dangkal. Mandinya malam ya, bisa 2 hari sekali, seperti itu. Kemudian pakai aja fur yang proteinnya rendah, karena burung ini kan emosinya mudah naik ya, emosinya mudah naik. Nah, salah satu nanti cara teman-teman mencari furnya itu adalah yang proteinnya sedang ya, 18% lah, itu antara 14 sampai 18%. Mentok-mentok tuh maksimal 20% lah. Dengan kandungan lemak jangan yang tinggi-tinggi, cari yang 3%. Merek-merek fur itu kan ada pasti di bagian belakang atau bagian depan bawah itu kan ada keterangan protein berapa, lemak berapa. Cari yang lemaknya di 3%. Agar apa? Lemak ini kan fungsinya untuk mendongkrak emosi. Gitu. Padahal burung ini emosinya sudah mudah naik. Jadi pakai aja yang protein 18, kemudian lemaknya 3%. Mereknya terserah teman-teman sudah. Karena yang punya uang teman-teman gitu. Kemudian karakter yang ketiga, tipe dingin birahinya dangkal. Artinya apa? Burung ini teman-teman ya, burung ini menyukai panas, menyukai jemur.
dia kalau dijemur rutin tiap hari dalam waktu seminggu, itu tetap aja dia rebahan, buka sayap, tiduran di karpet sangkar seperti itu ya. Itu yang tipe dingin. Kemudian karena birahinya dangkal, nah, burung ini juga mudah berkicau walaupun dia tipe dingin. Nah, kalau yang tipe dingin birahi dangkal, ini kebalikannya dari yang tipe panas birahi dalam. Kalau tipe dingin birahi dangkal, itu level birahinya ada di angka 80, emosinya yang di angka 50. Seperti itu gambarannya teman-teman. Saya lebih mudah mengilustrasikannya seperti itu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan metabolismenya ya. Saya tadi lupa gitu lah. Metabolisme itu penting supaya kita tahu dia itu metabolismenya cepat atau lambat. Kalau cepat itu yang bagus. Kenapa? Semua makanan yang masuk, baik itu fur maupun extra fooding hewani, itu akan diserap secara maksimal ke dalam aliran darah untuk dialirkan ke setiap sel-sel tubuh. Karena burung anis kembang itu kan terdiri dari jutaan sel ya. Itu memperoleh tenaga atau kehidupan yaitu tadi dari asam amino, asam lemak yang diperoleh dari hasil metabolisme. Semakin cepat metabolisme, semakin bagus proses penyerapan makanan untuk menghidupi sel-sel tubuhnya seperti itu, teman-teman. Tandanya apa? Kalau metabolismenya cepat, itu kotorannya ukurannya normal, kecil-kecil ya. Paling kecil sebesar sedotan air mineral gelas itulah, sebesar itulah, atau sebesar kabel chargernya HP-nya teman-teman, seperti itu. Kemudian rawatannya gimana Om? Untuk yang tipe dingin itu harus jemur kuat, harus tiap hari dijemur, bahkan kalau perlu di sauna 3 kali dalam seminggu. Om, sauna basah apa sauna kering? Kalau saya lebih suka burungnya kering ya, burungnya kering, karena burung ini kan birahinya tinggi, kalau kena air tambah tinggi. Nah, yang saya naikkan adalah emosinya, yang saya kejar itu adalah emosinya. Jadi kerodongnya yang basah, burungnya kering. Itu cara saya untuk menaikkan emosinya si anis kembang yang tipe dingin birahi dangkal agar bisa berprestasi di lomba seperti itu. Kalau tipe dingin mandinya nggak perlu tiap hari juga teman-teman ya, karena kita harus menjaga suhu badannya agar tetap panas seperti itu. Nah, kalau yang tipe dingin, saran saya mandinya itu pagi atau setelah jemur seperti itu. Kalau yang tipe panas mandinya sore atau malam seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman kan biasanya menemukan burung anis kembang yang susah sekali disuruh mandi. Sudah masuk keramba mandi tuh Om, cuman kungku aja. Jagongan Om kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Kok nggak mandi gak nyemplung sih, akhirnya gemes, nggak sabar, nggak serantan, semproti. Nah, padahal burung itu ngasih tahu ke kita bahwa dia kalau sudah di keramba mandi, nggak mandi, itu dia punya karakter tipe dingin birahi dangkal. Kadang kita kan nggak ngerti, ikut-ikutan, wah nggak mandi semprot aja biar cepat mandi. Katanya biar cepat mandi harus dipancing dengan disemproti. Nah itu teman-teman, kelirunya itu di situ. Karena memang mungkin kita kan tidak paham, tidak tahu gitu loh. Nah sekarang kalau teman-teman sudah tahu, berarti kan nggak perlu main semprot gitu ya, biarinlah burungnya mau kungku dulu ya nggak apa-apa, perawatnya ngopi aja atau makan bakso dulu atau nemeni anaknya ngerjakan PR kan kayak gitu teman-teman ya. Nah sekarang biasanya burung yang tipe dingin birahi dangkal itu memang gacor
tapi gacornya pada saat kondisi dingin, misalkan malam hari, tengah malam, kemudian subuh seperti itu, atau sore, atau pada saat hujan seperti itu. Kalau cuaca panas sudahlah, ngeriwi aja burung itu. Makanya teman-teman nggak usah bingung sebetulnya, burung saya itu kok kalau siang kok ngeriwi, kok nggak ngerol. Solusi cepatnya gimana Saya bilang, dilem biru aja, dilempar beli baru. Cari yang tipe panas birahi dangkal aja gitu. Itu solusi paling cepat menurut saya dan paling benar itu teman-teman. Kemudian burung yang tipe dingin birahi dangkal ini kalau sampai di tempat lomba, saran saya diablak dulu aja lah, biar dia kowar-kowar dulu lah, nanti baru dikerodong, baru nanti di track seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang yang terakhir itu adalah tipe dingin birahinya dalam. Nah ini yang paling mumet, paling bikin stres. Ada teman-teman yang bilang, saya sudah habis bodrek banyak ini, burungnya nggak ngerol-ngerol. Ya ini ketemu yang tipe dingin birahinya dalam. Nah ini aneh, burung yang ini memang agak aneh teman-teman. Dijemur dia kuat, rebahan, tetapi setelah itu badannya nggak singset. Kadang bulunya ngembang, kakinya diangkat satu seperti itu, terus nggak gacor-gacor gitu ya. Sudah diberi makan extra fooding banyak, tetap aja nggak bisa ngerol di siang hari atau saat cuaca panas, nggak bisa, sulit sekali. Jadi nggak bisa gacor ngerol seharian, itu nggak bisa. Memang sudah karakternya seperti itu teman-teman. Nah terus solusinya gimana kalau yang dapatnya ini tipe dingin birahi dalam? Nah kalau saya punya pengalaman, burung dicuekin, artinya saya tetap kasih extra fooding banyak gitu ya. Cacing boleh, karena cacing kan tinggi protein. Kemudian untuk meningkatkan emosi, saya biasanya pakai kroto atau ulet Hongkong seperti itu. Jadi teman-teman akhirnya kan dari sini kan tahu ya, kapan saya pakai cacing, kapan saya pakai ulet Hongkong, kapan saya pakai jangkrik, kapan saya pakai kroto. Dari sini kan teman-teman akhirnya tahu ya. Jadi ndak asal beli extra fooding aja tapi nggak tahu maksud tujuannya seperti itu. Kalau memang tipe dingin birahi dalam ini memang susah teman-teman. Emosinya rendah, birahinya rendah, burungnya juga semi jinak, hariannya tidak gacor. Nah, tapi kalau pas lagi gacor itu kita bawa ke tempat lomba, di warung kopi gacor, dinaikkan plonga-plongo jadi penonton dia. Aduh capek sudah, makan hati pokoknya yang ini. Tapi ya namanya kita beli itu kan, apalagi yang beli gamblingan, beli macetan itu kan ya untung-untungan. Belinya di Facebook apa belinya di YouTube itu juga untung-untungan teman-teman gitu. Jangan sampai dapatnya dopingan lah. Yang penting burung apapun karakternya, kalau kita paham itu pasti mudah dirawat, mudah dibuat ngerol seperti itu teman-teman. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tadi belum pola rawatannya. Oh ya untuk yang tipe dingin birahi dalam ya, saran saya burungnya dikerodong aja, nggak usah dijemur, nggak usah dimandiin gitu ya. Mandinya seminggu sekali nggak apa-apa lah gitu, atau jemurnya seminggu sekali nggak apa-apa. Pokoknya burung ini full kerodong aja lah, terus kasih makan extra fooding yang banyak, nggak kegemukan nanti. Nah itu makanya tetap jemurnya seminggu sekali, terus full kerodong itu untuk membantu menaikkan emosi dan menjaga stamina seperti itu teman-teman. Kalau saya lebih seneng pakai sangkar kotak untuk burung-burung seperti ini, biar dia bisa jalan-jalan, jalan-jalan, terbang-terbang maksud saya, seperti itu. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton
channel Sobat Anis Kembang. Mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau bermanfaat silakan like dan share. Kalau tidak bermanfaat diabaikan saja, nggak usah dimasukkan dalam hati ya, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu saya, itu saya kasih fotonya saya di depan. Ada teman-teman yang kepo gitu, oh Fendi ini umur berapa sih, masih muda apa sudah tua apa sudah lansia? Karena saya di video-video terakhir kan jarang-jarang pasang foto atau video gitulah ya, sekarang saya kasih foto saya lah biar tahu. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Teman-teman itu dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa Anis Kembang. Tadidut krek krek.